Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Publika kembali hadir menjumpai Anda kali ini bersama saya Data Persada. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Karena memang kita khususnya di Kota Palembang dan Sumatera Selatan saat ini mengalami perubahan cuaca. Bahkan perubahan cuaca ini juga mengarah ke perubahan cuaca yang ekstrim sehingga memang beberapa masyarakat juga terkena dari dampaknya ini. Ada masyarakat yang terkena dampak sakit ataupun dampak-dampak lainnya. Dan untuk itu Publika kali ini akan mengangkat suatu tema yang bertajuk mengenai waspada cuaca peralihan. Tentunya telah hadir dua narasumber kita di studio TVRI Sumatera Selatan. Kita akan berdialog bersama narasumber kita yang kedua ini, tapi sebelumnya kita berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Bambang Beni SMkom selaku Kasih Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak Bambang? Baik, baik. Baik Pak ya, tentunya tetap semangat menjalankan aktivitas. Kita hari ini akan banyak bahas tentang cuaca nih Pak, jadi mungkin boleh langsung disampaikan ke masyarakat Pak ya. Baik, dan juga pemirsa ada Profesor Dr. Haji Supli Effendi Rahim selaku pakar lingkungan. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dek Nata. Baik, tentunya tetap sehat juga, semangat Pak ya, sebagai pakar dan juga pemerhati lingkungan ini yang memang berpengaruh juga paling tidak Pak ya, karena pengaruh cuaca ini. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk bergabung di line telepon kami di 0711311454 untuk langsung berdialog bersama narasumber kita. Baik, saya ingin ke Pak Bambang Beni terlebih dahulu Pak untuk yang pertama ini. Kalau kita melihat Pak, memang sekarang di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, sedang merasakan apakah ini memang yang dikatakan dengan transisi musiman atau bagaimana? Karena kalau kita lihat cuaca ini kalau siang panas sekali, tapi kalau malam ini hujan deras seperti itu. Mungkin boleh disampaikan sebenarnya apa yang sedang terjadi tentang cuaca kita Pak? Oke, secara revolusi matahari memang sekarang kondisi matahari sedang berada di atas ekuator. Jadi memang suhu cenderung lebih tinggi, cuma hanya dalam sekarang ini masih dalam batas normal. Jadi memang ini salah satu indikasi bahwa kita sudah masuk ke musim transisi. Hanya saja masih kuatnya angin musim baratan atau angin muson Cina Selatan itu yang mengakibatkan masih adanya potensi hujan sore hingga malam harinya. Jadi kalau kita lihat ini karena memang pengaruhnya masih kuat juga, jadi kalau malamnya masih hujan deras Pak, itu salah satu yang menjadi pengaruhnya. Salah satu ciri transisi, jadi pagi ke siang kita ada perubahan suhu yang sangat signifikan pagi hingga ke siang harinya. Kalau melihat dari karakteristiknya sendiri, apakah memang ada kemudian potensi-potensi bencana nantinya dengan perubahan ataupun transisi cuaca ini? Oke, jadi memang karakteristik musim transisi itu memang pagi hingga siang hari biasanya memang cenderung panas. Akibatnya pada sore hari apabila terjadi hujan, respon terhadap suhu matahari pada masing-masing permukaan kan beda. Ini yang mengakibatkan adanya perbedaan tekanan dan mengakibatkan tingginya kecepatan angin apabila terjadi hujan. Hujannya juga biasanya hujan dengan intensitas tinggi dan berlangsung sangat cepat. Salah satu juga indikasinya itu seperti kejadian beberapa hari ini, intensitas petirnya juga menjadi sangat tinggi. Dan juga apabila di daerah-daerah ketinggian itu bisa adanya potensi untuk adanya hail atau hujan es. Nah ini menarik, berarti ini berbeda-beda karakteristiknya sesuai dengan kondisi geografis tempatnya juga Pak. Betul. Kalau betul untuk kondisi di hail atau hujan es ini, kalau di Sumatera Selatan berarti ini apakah memang kemungkinan terjadi di wilayah seperti Pagar Alam dan lain-lain? Oke, ya jadi memang karakteristik hujan es biasanya memang sering terjadi pada musim peralihan, tidak pernah terjadi di satu tempat secara berturut-turut secara bersamaan atau begitu juga angin kencang ya, angin puting beliung itu tidak pernah terjadi di satu tempat, itu biasanya berturut-turut. Dan hujan es ini biasanya memang diakibatkan oleh faktor ketinggian, di mana pada awan pegunungan biasanya daya angkat yang tidak kuat itu mengakibatkan awan yang belum sempat jadi sempurna itu biasanya sudah jatuh akibat dari golakan massa udara yang itu biasanya menjadi timbul hujan es. Baik, saya ingin ke Prof. Supli terlebih dahulu. Prof, kalau kita melihat sekarang sedang masuk masa transisi ya, seperti itu Pak Beni ya. Nah kalau ini kita melihatnya Prof dari segi lingkungan sendiri, apakah memang dengan karakteristik dari transisi cuaca untuk perubahan musim ini, apakah memang membawa dampak yang signifikan bagi lingkungan kita? Kalau Prof melihat. Iya, jadi kalau kita lihat setiap tahun itu secara jangka pendek atau jangka menengah, jangka panjang,
akan selalu terjadi perubahan cuaca ya. Dari waktu ke waktu yang disebut dengan pancaroba tadi. Kalau bulan-bulan misalnya Desember ya, matahari itu di selatan, kini di ekuator menuju ke utara. Maka perubahan tetap akan terjadi ya. Pancaroba itu misalnya seperti kata Mas Bambang tadi terjadi panjang pada siang hari itu temperatur tinggi sekali, kemudian malam hari terjadi hujan. Maka sebetulnya apa yang sedang terjadi itu adalah cobaan dari Allah. Cobaan dari Allah. Bagaimana kalau diberi musibah misalnya? Musibah itu terbanyak malam hari. Itu surat Al-A'raf ayat 4 ya. Allah itu ingin menguji kita bagaimana? Syukur atau kufur? Nah, kebanyakan manusia itu lalai dan berkeluh kesah dengan semua keadaan. Jadi kalau dia ada kemarau susah, hujan susah, panas susah. Tetapi sesungguhnya tadi lagi dicoba. Nah, pada musim seperti ini akan mudah terjadi sakit misalnya. Orang tidak siap. Tiba-tiba sangat panas. Terus malamnya malamnya hujan deras, dingin hujan banget deras jadi. ya. Dan angin lagi ya, angin kencang plus lebih dingin. Hujannya itu lain. Nah, karena itu manusia lebih banyak sakit, jatuh sakit. Nah, dia waktu sakit ini bagaimana dia, apa yang dia rasakan? Apa dia susah, apa dia senang, apa dia bersyukur? Gitu. Jadi hanya itu Allah ingin melihat apakah kita syukur atau kita kufur dengan semua kondisi dan keadaan itu. Nah, sekarang ini lagi-lagi saya katakan tadi bahwa terjadi perubahan yang memang sangat beda dibanding misalnya hujan yang terjadi bulan sebelumnya. Kenapa? Karena temperatur nggak begitu tinggi, ini temperaturnya panas sekali, tiba-tiba hujan. Perubahan rentang temperaturnya itu gitu tinggi ya. berarti Pak ya? Iya. Jadi itu. Jadi saya melihat bahwa semua fenomena ini mungkin ada gunanya juga untuk hewan, untuk terjadi musim kawin hewan misalnya, atau macam-macam lah cara alam, cara Tuhan untuk melaksanakan kelangsungan hidupnya. Baik, kalau kita melihat berarti untuk di lingkungan masyarakat kita saja ini berarti memang benar Pak ya, banyak yang terkena dampak dari perubahan ini. Saya ingin kembali ke Pak Beni nih Pak. Nah, sebenarnya ini transisi ini apakah memang terjadi di setiap tahunnya dan apakah memang di tahun ini ada karakteristik ataupun perbedaan yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya atau sama saja? Oke, ini memang sebenarnya rutinitas ya. Rutinitas tiap tahunnya kita mengalami musim transisi. Sekarang dari musim transisi dari musim penghujan terus ke musim kemarau. Memang sih walaupun sekarang matahari sedang berada di ekuator dan memang sudah menunjukkan salah satu tanda musim transisi, tapi sekarang energinya matahari masih di selatan. Jadi makanya sekarang ini adanya badai tropis Veronica yang memang sekarang membuat massa udara dari Laut Cina Selatan itu sebelum menuju ke badai tropisnya sendiri itu biasanya berkumpul dan membentuk arus-arus konvergensi di mana pertemuan massa udara yang syarat uap air yang sekarang malah justru berada di atas Sumatera Selatan. Berarti kalau untuk sekarang ini sedang berlangsung equinox Pak ya, mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut? Oke, equinox itu posisi suatu equinox sendiri bagi masyarakat? Iya, itu equinox sebenarnya suatu fase di mana rutinitas matahari di atas ekuator di mana terjadi 2 kali dalam 1 tahun pada tanggal 21 Maret dan pada tanggal 23 September di mana matahari tepat di atas ekuator. Jadi memang kondisi inilah yang mengakibatkan pada pagi hingga siang hari itu yang mengakibatkan suhu menjadi lumayan rentang kenaikannya. Kalau dibandingkan dengan malam ini intensitas ataupun rentangnya ini jauh Pak ya kalau Oke, yang dibandingkan tercatat dengan malam. 24 derajat hingga 35 derajat Celcius. Cukup jauh. Apakah ini memang kemudian memancing suatu katakanlah
potensi untuk mengganggu ataupun mengancam aktivitas dari masyarakat? Karena tadi juga sempat disampaikan kalau hujan kadang berlangsung dengan waktu yang cepat, tapi dengan intensitas yang deras. Ini mungkin boleh dijelaskan Pak Benny. Oke, kita dari BMKG menghimbau, menganjurkan kepada masyarakat jangan terlalu cepat menerima bentuk apapun dalam bentuk hoax ya, apalagi terkait dengan perputaran matahari, perputaran bulan yang sebenarnya cuaca juga sebenarnya kita dalam saat ini sebenarnya semua dalam keadaan normal. Hanya saja memang kemampuan lingkungan yang justru lebih responnya yang justru lebih kurang daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini mungkin Pak Prof lebih tahu. Jadi memang kondisi alam sendiri dengan keadaan cuaca yang sebenarnya normal tadi udah responnya udah beda. Berarti memang ini respon dari alam ataupun kesiapan lingkungan kita yang berbeda di tahun ini. Kalau untuk secara kegiatan, maksudnya untuk rutinitas ini pergantian musim ini tetap sebenarnya tiap tahun Pak ya. Baik, saya ingin ke Prof Supli kalau begitu Prof. Ini kalau kita melihat ini lingkungan kita yang belum siap. Nah kalau menurut Prof sendiri bagaimana tanggapannya Prof? Ya, lingkungan itu kan ada lingkungan sosial, lingkungan fisik, kimia, biotik ya. Mungkin yang kita maksud itu bahwa lingkungan fisik kimia ya, lahan kita sudah jenuh air. Nanti apabila terjadi hujan dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus, mungkin potensi banjir itu masih ada. Hanya BMKG yang tahu daerah-daerah mana yang potensi akan terjadi banjir, walaupun tidak sebesar periode November, Desember, Januari ya. Karena ini sudah hampir ke finishing ya daripada musim hujan. Nah, hanya lingkungan sosialnya yang jadi masalah, artinya kepekaan atau kerentanan daripada manusianya ya juga mudah terserang penyakit itu pada musim-musim paruh kedua ini. Ya, maka flu-nya lebih berat, lebih agak mudah sakit, agak mudah yang tadinya pening sedikit akan jauh lebih pening gitu. Karena ini memang ya itu yang dimaksud dengan bahwa kerentanan lingkungan itu berkurang pada saat iklim pancaroba ini. Itu yang saya tangkap. Lalu apakah ini memang kemudian menjadi suatu hal yang harus benar-benar ya, diwaspadai oleh masyarakat? Masyarakat harus siap, harus menyiapkan diri. Ya kadang-kadang kita tidak menyiapkan payung misalnya karena hujannya tiba-tiba. Itu suatu kesalahan misalnya di kendaraan kita. Ada yang ke masjid nggak bawa payung, padahal ini sudah musim pancaroba kan. Nah, dianjurkan untuk jangan berpergian kalau tidak penting pada malam hari. Karena kejadiannya bisa tiba-tiba. Ya, ada yang kena baliho, misalnya kendaraan bermotor yang di mana itu kemarin di Jawa Barat itu dapat musibah, ada angin kencang kena baliho, meninggal di jalan. Gitu. Itu antara lain bahwa pancaroba itu ya satu sisi rezeki dan tanam, di satu sisi ya musibah. Baik, kalau tadi disebutkan ini di satu sisi rezeki, di satu sisi musibah. Nah, kalau tadi kita dengar kayaknya ini yang musibahnya aja. Mungkin boleh dijelaskan, Prof, kalau untuk sisi rezekinya di mana ini? Sisi rezekinya ya, matahari bersinar lebih panjang pada siang hari, berarti akan terjadi metabolisme pada tanaman, terjadi dapur tanaman itu ngepul ya, untuk membentuk karbohidrat. Itu dalam jangka panjang ya ada yang jadi kayu, ada jadi buah, ada jadi bunga, itu rezeki. Itu jadi ketika ada matahari, ada air, ada tanaman, ada yang ditanam atau tidak ditanam, itu akan menjadi biomasa. Nah itu rezeki. Itu rezeki yang memang kemudian juga bagaimana menyiapkan lingkungan kita untuk mensuplai kebutuhan dari kita juga sebenarnya, kebutuhan dari manusia. Baik, saya ingin kembali ke Pak Benny terlebih dahulu Pak. Kalau kita melihat ini kan tadi sudah ada disampaikan bahwa ternyata memang cuaca peralihan ini kemudian dikatakan menjadi suatu ajang dari informasi-informasi yang
tidak benar ataupun informasi-informasi hoax. Tapi jangan dijawab dulu Pak Beni dan Prof. Supri karena kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Publika. Publika akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika tentunya dengan tema kita di sore hari ini mengenai waspada cuaca peralihan. Kami kembali mengundang Anda untuk bergabung di line telepon kami di 071131144 untuk ikut berdialog bersama narasumber kita di sore hari ini. Masih bersama Pak Bambang Beni dan juga Prof. Supli tentunya. Saya ingin ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak, kalau kita melihat ini sebenarnya di cuaca peralihan apakah memiliki potensi bencana yang tinggi, Pak? Oke, memang sekarang ini kondisi tanah khususnya memang karena selama musim hujan intensitas hujan yang cukup itu mengakibatkan tanah menjadi jenuh akan air. Jadi memang yang kita khawatirkan sebelum masuk ke musim kemarau ini memang akan, walaupun hanya hujannya sebentar dengan intensitas yang sangat kecil karena memang daya tampung air tanah itu akan mengakibatkan limpasan, mengakibatkan adanya genangan air di permukaan, dan bahkan buruknya itu bisa berakibat banjir. Iya. Berarti untuk potensi terjadinya banjir itu masih juga tinggi sebenarnya Pak ya untuk di cuaca peralihan ini karena memang faktor dari cuacanya kah atau memang dari faktor kesiapan lingkungan ya, respon Oke, alam? jadi ada faktor lokal dan ada faktor regional, di mana faktor lokalnya memang di samping salah satunya itu indikasinya pertumbuhan awan yang cukup kuat pada pagi hingga siang hari karena panas dan sore harinya akan terjadi hujan. Ada faktor regional yang mengakibatkan terjadi hujan pada malam hari hingga ke pagi hari, itu biasanya kita menyebutnya mesoscale convective system atau sistem konvektif berskala meso atau berskala luas. Ini biasanya indikasinya angin pola angin monsunal, pola angin muson baratan itu biasanya membentuk konvergensi pertemuan massa udara uap air yang mengakibatkan pertumbuhan awan yang saya menyebutnya super signifikan, karena memang biasanya awan yang terbentuk pada malam hari itu panjangnya antara 100 hingga 200 km dan itu biasanya akan menyapu wilayah hampir seluruh Sumatera Selatan, dan indikasinya biasanya pertama pas pada waktu hujan itu biasanya intensitas petir, intensitas anginnya dan hujannya biasanya kencang tapi hanya sebentar, dan selanjutnya biasanya akan dilanjutkan hujan ringan itu yang bisa sepanjang pagi. Itu bahkan kalau terjadi di malam hari bisa langsung sepanjang sampai ke pagi ya Pak Sepanjang ya? pagi hari. Dengan kondisi tanah yang jenuh ini kita khawatirkan memang beberapa daerah sekarang memang udah terdampak dari intensitas hujan tadi hingga terjadi banjir. Baik, saya ingin langsung ke Prof. Supli. Kalau kita mendengar tadi Prof, ini memang ternyata kondisi tanah kita ini udah jenuh. Jadi kalau diguyur hujan paling tidak sedikit aja ini udah langsung potensi banjir, ini genangan ya. Paling tidak genangan Prof. Ini kan kalau kita melihat apakah memang kemudian sekarang sesulit itukah untuk menyiapkan lingkungan kita ini untuk menerima, sebenarnya memang cuaca peralihan ini terjadi tiap tahun Prof. Iya. Ya sebetulnya dikatakan sulit ya sulit, dikatakan mudah ya mudah. Hanya pemerintah diikuti dengan dunia usaha, mungkin sivitas akademika di perguruan tinggi dan masyarakat umum nih, perlu bekerja sama. Nah, hanya kita lihat ya, kita ini biasanya manajemennya reaktif. Jadi kalau ada bencana baru kita berbuat. Wah, semua ingin bekerja sama ketika ada bencana. Ketika ada bencana. Ya. Tetapi kalau bencana itu sudah lewat, aku sudah lupa. Maka kita jarang bersifat proaktif. Dan kebanyakan kita reaktif. Sebetulnya apa yang perlu diwaspadai pada musim ini antara lain misalnya ada kemungkinan kecelakaan pesawat terbang ya, pada malam hari pada saat itu badai. Kemudian di laut, di sungai ya, ada terjadi kabut. Nah, itu mungkin Pak Beni bisa memberi penjelasan kepada kita bahwa terjadi penguapan yang berlebihan kemudian tidak menjadi hujan ya.
itu bisa menjadi kabut, ditambah juga potensi kebakaran yang mulai tinggi apabila banyak sinar matahari bersinar pada siang hari, maka penduduk juga akan melakukan iseng-iseng membakar lahan. Gitu. Jadi itu campur semua ya. Jadi intinya bahwa semua harus memang menyadari bahwa persoalan lingkungan ini bukan persoalan pemerintah saja, tapi semua. Nah, hanya pemerintah itu tidak sigap, ya, petugas tidak sigap apabila tidak ada musibah. Nah, ketika ada musibah maka mereka baru ayo kita kerjasama ini. Kalau udah dapat bencana langsung semua semangat Pak ya. Tapi Nah, kemudian kalau setelah ini menjadi pertanyaan kalau Iya. bencananya udah lewat. Tapi yang menarik bahwa di dunia ini semuanya diciptakan Tuhan terencana, dalam tanda petik ya. Jadi ada istilahnya itu periode ulang. Jadi ada periode ulang 5 tahunan, setiap tahun, 20 tahunan, 50 tahunan, 100 tahunan. Iya. Nah, kita nggak siap yang periode ulang yang besar, yang 50 tahun sekali terjadi. Badai itu badai ini, ya, banjir itu banjir ini, hujan lebat itu berapa ratus tahun sekali, itu nggak kuat kita. Nah, termasuk negara-negara yang superpower pun kalau terjadi banjir seperti Amerika Serikat nggak kuat. Itu mereka menyiapkan pompa raksasa dikirim dari Eropa pun nggak bisa menghadapi banjir bandang seperti itu. Nah, kita juga mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi, mudah-mudahan. Tapi selalu terjadi ada periode ulang 5 tahunan, 10 tahunan, 50 tahunan yang mungkin generasi ini tidak menghadapi, mudah-mudahan nih. Itu berkat doa kita semua. Dan tentunya karena memang ini kalau seandainya memang terjadi bencana juga tidak menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi diperlukan sinergis memang. Semua harus. Apa yang kita bisa berkuat kalau bisa skala kecil, itu penduduk, ya, skala menengah pemerintah, skala besar pemerintah. Dan dunia usaha juga harus terlibat. Karena memang kalau kita berbicara masalah lingkungan ini menjadi tanggung jawab kita semua ya Prof ya, untuk paling tidak menjaga lah kalau sekarang mengurangi penggunaan yang dapat mencemari ataupun mengotori lingkungan seperti itu. Iya, tapi semuanya mestinya ada konsep. Ada Apakah konsep. sekarang memang demikian tidak terkonsep atau sudah ada tapi belum berjalan? Saya pikir kita terlambat punya konsep. Oke. Ibarat kita bangun jalan nih. Jalan-jalan di kota-kota itu yang besar itu baru belakangan. Semuanya penduduk yang buat. Kalau jalan kampung, ya, jalan itu nggak memadai. Jalan level, jalan negara pun, jalan provinsi pun kadang-kadang tidak ada gotnya, atau gotnya dibangun belakangan. Jadi jalannya keburu hancur, gotnya baru dibuat. Nah, itu artinya tidak siap. Kita lihat beberapa jalan itu memang tidak ada saluran air, jadi banjir terjadi, jalan hancur. Nah, itu bagian yang tidak terintegrasi. Jadi lihatlah kemana-mana. Ada tidak siap kita. Kalau ada banjir, hujan sedikit, genangan sana sini dan jalan hancur. Dan kalau jalan hancur sedikit, nggak cepat diperbaiki, maka tambah hancur jalannya. Nah, itu jangankan bicara provinsi, nasional, kabupaten kota. Nah, itu untuk kita jadi PR bersama bahwa tentunya ini menjadi tugas bersama karena memang dibutuhkan sistem paling tidak master plan ya Pak ya, seperti itu ya untuk memang mempersiapkan ke depan. Baik, saya langsung ke Pak Beni. Kalau dari BMKG sendiri Pak, apa yang menjadi fokusnya untuk saat ini menghadapi cuaca peralihan ini? Oke, ke depan kita sedang memfokuskan untuk menyajikan informasi cuaca berbasis dampak. Boleh dijelaskan kepada masyarakat? Jadi ke depan tidak seperti sekarang ini informasi cuaca hanya berbatas kita menginformasikan besok akan hujan atau besok tidak akan hujan. Jadi kita juga menyampaikan apabila besok hujan,
kira-kira dampak apa sih yang harus direspon masyarakat. Misalnya kalau hujannya ringan, masyarakat harus berteduh, sedangkan untuk dari pihak pemerintahnya responnya masih terus memantau. Dan apabila hujannya udah mulai tinggi dan berlangsung berhari-hari, kita akan membuat matrik respon di mana masyarakat harus, misalnya masyarakat kalau banjirnya udah tinggi, masyarakat harus sudah mulai mengungsi atau sudah siap dievakuasi, dan respon bagi pemerintah dalam hal ini BPBD atau BNPB itu udah mulai siap mengevakuasi masyarakat, ada menentukan posko-posko bencana, begitu kiranya. Jadi next time kita akan membuat informasi perakiraan cuaca berbasis dampak. Kalau untuk dari kesiapannya sendiri, ini kapan Pak akan dilaksanakan untuk cuaca berbasis dampak ini? Oke, karena memang ini diperlukan regulasi, terus diperlukan SOP, standar operasional prosedur yang jelas. Jadi memang 2020 ke depan kita akan persiapkan itu udah dalam kondisi matang. Kalau dalam masa percobaan ini masyarakat bisa mengakses di signatur.bmkg.go.id. Di situ sudah kita membuat sistem informasi cuaca berbasis dampak. Hanya saja memang masih dalam tahap probation, masih dalam tahap percobaan. Jadi memang informasi di dalamnya belum diupdate ke masing-masing daerah. Jadi masih dihandle oleh pusat. Baik, jadi memang salah satu yang menjadi fokus dari BMKG sendiri untuk sekarang ini menyiapkan bagaimana informasi cuaca berbasis dampak untuk masyarakat. Baik Pak Beni dan juga Prof. Supli, kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Publika. Publika akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Publika tentunya dengan tema kita di sore hari ini mengenai waspada cuaca peralihan. Kami kembali mengundang Anda untuk bergabung di line telepon kami di 0711311454 untuk ikut berdialog bersama narasumber kita. Karena memang pemirsa, cuaca peralihan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah ataupun BMKG dan juga pemegang stakeholder lainnya, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Baik, saya ingin melanjutkan perbincangan ke Pak Beni terlebih dahulu Pak. Kalau kita tadi melihat memang fokus dari BMKG sendiri, salah satunya ke depan adalah memberikan informasi cuaca berbasis dampak ini tentunya. Kalau untuk ke depan yang menjadi harapan dari BMKG sendiri untuk cuaca berbasis dampak ini apa untuk masyarakat Pak? Oke, yang ke depan kita sama stakeholder terkait berbasis dampak ini kita harus bersatu, di mana harus berbagi informasi, di mana respon dari masing-masing masyarakat terhadap kejadian, misalnya hujan yang terjadi, apa sih responnya? Karena memang hujan yang terjadi di daerah tinggi, dalam hal ini daerah Pagaralam, daerah Ampar Lawang itu berbeda, sangat respon berbeda dengan daerah-daerah yang daerah rendah seperti di OI, di Oki, dan di Palembang sendiri. Jadi setiap respon itu akan membuat matriks dampak yang berbeda bagi setiap daerah. Misalnya daerah yang lebih tinggi itu lebih cenderung potensi untuk pergeseran tanah atau longsor atau buruknya itu banjir bandang. Dan kalau untuk di daerah yang rendah responnya itu beda lagi. Karena 100 mm hujan di daerah yang tinggi dengan 100 hujan di daerah 100 mm hujan di daerah yang lain itu sangat beda responnya. Berbeda sekali ya. Misalnya saya contohkan misalnya di Bogor hujan 100 mm gimana ya, tanda kutip ya, geli-geli aja orang Bogor biasa aja sih gitu kan. Kita nggak itu. Tapi Jakarta udah banjir di mana-mana gitu. Kira-kira begitu. Baik, kalau untuk dari portal informasi mengenai cuaca peralihan sendiri, karena kan memang BMKG sebagai salah satu tempat bagi warga ini untuk mengakses informasi cuaca. Kalau dari BMKG sendiri, apa yang akan dilakukan ke depannya untuk cuaca peralihan ini agar nantinya masyarakat bisa mengakses informasi ini dengan mudah? Apakah memang dengan mendownload atau seperti apa? Boleh silakan. Oke, kita menghibau masyarakat karena kita ada produk satelit, kita ada produk radar cuaca, di mana dari produk itulah kita bisa membuat perakiraan cuaca. Dalam hal ini kita juga bisa membuat peringatan dini cuaca yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan itu semua informasinya terinstall dalam satu aplikasi yang disebut Info BMKG. Kami mengharapkan masyarakat supaya mendapatkan informasi terutama peringatan dini yang real time. Di situ ada informasi gempa, di situ ada informasi peringatan cuaca ekstrim, dan bahkan informasi musim yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Baik, saya ingin langsung ke Prof. Supli. Prof, kalau kita melihat ini sebenarnya sekarang untuk informasi dipermudah untuk masyarakat ini
Kalau menurut Prof. Supri sendiri, apa yang seharusnya dilakukan masyarakat, terutama untuk mewaspadai cuaca peralihan dan dampaknya, Prof? Iya, kalau saya melihat ya di sini ada peluang bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara umum untuk get connected, ya. Kemudian get similar action lah untuk Tapi yang paling penting bahwa get connected ini bagaimana antar pemerintah kabupaten kota misalnya, ya. Bagaimana bekerja sama untuk melakukan program-program yang sifatnya saling menyempurnakan, saling melengkapi untuk itu tadi kan. Jadi kalau ada data dari BMKG, misalnya ada aplikasi BMKG yang mengatakan akan ada persoalan cuaca yang tiba-tiba hujan yang segala macam itu, mestinya mereka saling menginformasikan dan saling actionnya antara BNPBD. Iya, di daerah itu juga saling bekerja sama antar kabupaten kota. Kadang-kadang kita memang ada jurang, ada skat ya antara pemerintah kota kabupaten itu. Semestinya tidak perlu. Itu yang saya ingin katakan get connected itu, bahwa saling melengkapi, saling menyempurnakan. Karena dampak yang di hilir tadi beda dengan dampak yang di hulu dan di tengah-tengah. Saya pikir itu. Dan pemerintahnya juga harus aktif memberikan nasihat kepada masyarakat tentang, dan kalau tidak ada aplikasi ya dibelilah aplikasinya, nyangkoklah dengan BMKG misalnya. Tapi mereka harus aktif, proaktif apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Oke, untuk maaf saya potong Ya, Pak. baik, Untuk silakan, BNPB sendiri sekarang mempunyai sistem yang namanya multi hazard early warning system. Nah, itu. Sudah dibangun dan itu juga sudah bekerja sama dengan BMKG. Bisa di googling atau di search di MHEWS, multi hazard early warning system. Dan memang di situ sudah memanfaatkan data BMKG untuk prediksi bencana. Dalam ini karena memang tupoksinya BNPB atau BPBD itu dalam hal ini bencana, kita sebagai BMKG hanya mensupport data cuacanya saja. Baik. Ya. Saya pikir BMKG juga harus bekerja sama ke daerah-daerah. Siap, sudah. Ya. 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 Agar nantinya memang ini informasi ataupun portal dan informasi ini terjangkau di seluruh Betul. Iya, masyarakat yang ada di betul. Kita Sumatera manfaatkan Selatan. itu. Harapan kedepannya ini, kalau dari Prof. Supri terlebih dahulu seperti apa, Prof? Singkat saja. Harapan kita tetap doa dan usaha. Doa, minta tolong kepada Allah dihindarkan dari bala bencana, dari malapetaka. Ya. Tapi usahanya adalah kita kerjasama. Apa yang harus kita kerjakan dan tidak kita kerjakan. Karena ini ya pancaroba berarti harus terjadi. Baik. Kalau dari Pak Beni sendiri, apa Pak yang menjadi harapan kedepannya? Singkat saja. Satu kata sih, cerdas. Cerdas dalam menerima informasi, terutama dalam informasi cuaca, dapatkan informasi dari sumber yang jelas. Baik. Cerdas dalam menerima informasi cuaca dan tentunya bijak dalam menentukan Betul tindakan Pak ya, sekali, karena Tri. memang Iya. cuaca peralihan ini kembali ke masyarakat ataupun pribadi masing-masing untuk bagaimana Iya. bertindak. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Beni SMkom selaku Kasih Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, dan juga Bapak Profesor Dr. Haji Supli Effendi Rahim selaku pakar lingkungan yang telah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Kita sudah banyak sekali berdialog dan tentunya semoga dialog kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan tentunya pemirsa, demikian dialog kami dalam Publika edisi kali ini. Semoga apa yang telah kami bahas bermanfaat untuk kita semua, karena memang cuaca peralihan ini sebenarnya menjadi suatu rutinitas. Namun menjadi pertanyaan kita semua, apakah memang karena faktor alam yang kurang responsif, ataukah kita sebagai manusia yang kurang menyadari perilaku kita? Saya Data Persada mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan seluruh tayangan yang ada di TVRI Sumatera Selatan. Sampai jumpa di Publika edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.